Nah, karena bentar lagi kita mau memasuki momen lebaran, yuk kita bikin isian toples lebaran dari 1 kilo tepung terigu jadi sebanyak ini. Dan ini semua rasanya enak-enak banget. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Langkah pertama, siapkan wadah besar, lalu kita masukkan 750 gram margarin. Di sini aku menggunakan 350 gram margarin Royal Crown dan 400 gram margarin Blue Band ya. Kemudian tambahkan dengan 230 gram gula halus. Ini gulanya akan aku ayak dulu supaya tidak ada yang menggumpal. Nah, boleh dibantu ditekan-tekan dengan menggunakan sendok seperti ini ya. Setelah gula halusnya masuk, sekarang akan aku aduk sampai tercampur rata. Ini aku aduk menggunakan whisker. Kalau teman-teman mau lebih cepat, boleh menggunakan mixer ya. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, kalau kedua bahan ini udah benar-benar tercampur rata, sekarang kita masukkan 6 butir kuning telur. Ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Untuk mengaduknya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya nanti kuenya nggak beleber. Untuk bahan selanjutnya di sini aku masukkan 150 gram tepung maizena, kita ayak dulu, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang boleh kita masukkan tepung terigunya. Ini kita memakai 1 kilo tepung terigu protein rendah. Langsung aja kita masukkan dengan cara diayak seperti ini supaya nggak ada bahan kering yang menggumpal. Dan kita aduk kembali menggunakan whisker. Untuk tepungnya ini nggak langsung aku masukkan semua ya teman-teman. Aku masukinnya secara bertahap 2-3 kali. Nah, ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Ini tepungnya udah masuk semua dan adonannya udah benar-benar tercampur rata. Ini siap untuk kita bentuk ya. Nah, ini untuk separohnya akan aku tutup menggunakan plastik wrap seperti ini supaya nanti adonannya nggak kering. Dan untuk yang separohnya ini nggak aku tutup ya, karena mau aku bentuk. Kue pertama yang mau aku bikin yaitu kue nastar. Ambil adonan menggunakan sendok takar ukuran 5 ml seperti ini. Nah, karena kita mau bikin 2 toples, jadi ini bulatannya aku akan bikin 64 bulatan seperti ini. Dan setelah semuanya selesai, kita ambil 1 adonan kulit, kemudian kita pipihkan seperti ini dan kita beri selai nanas di bagian tengah. Untuk takaran selai nanasnya sendiri, di sini aku menggunakan sendok takar 1/4 sendok teh ya teman-teman. Nah, kalau udah bulat seperti ini, boleh kita tata di atas loyang. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini udah selesai, sekarang siap untuk kita panggang. Sebelumnya di sini aku udah panaskan ovennya, kemudian kita masukkan kue nastarnya ke dalam oven dan ini akan kita panggang menggunakan suhu 140 derajat selama 25 menit. Nah, setelah dipanggang selama 25 menit, kue nastarnya udah matang, bisa langsung aja kita angkat dan keluarkan dari oven. Ini kita akan tunggu sampai kuenya hangat baru bisa kita oles. Sembari menunggu kita bikin bahan olesannya, di sini aku ada 2 kuning telur, kemudian tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur. Dan aku tambahkan juga 1 sendok teh minyak goreng, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap untuk kita gunakan. Kue nastarnya udah dingin, sekarang langsung aja akan aku oles satu persatu seperti ini. Untuk polesan yang pertama nanti kita akan tunggu sampai kering. Setelah polesan yang pertama kering akan kita poles lagi. Jadi untuk memolesnya ini 2 kali ya teman-teman, supaya nanti warna nastarnya cantik dan juga glowing. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalau udah selesai, ini kita akan panggang lagi. Nah, ini kue nastarnya akan kita panggang kembali di suhu 125 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan api atas bawah.
Nah, setelah di oven selama 15 menit, kue nastarnya udah matang, bisa langsung aja kita keluarkan dari oven. Dan ini bisa kita biarkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin. Nastarnya udah dingin, langsung aja kita akan kemas ke dalam toples bulat seperti ini. Untuk ukurannya aku menggunakan 250 gram. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk kue yang kedua, di sini aku mau buat kue putri salju. Kita ambil adonannya dan langsung aja kita gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Kalau nggak ada rolling pin bisa menggunakan gelas ya. Selanjutnya adonannya akan aku cetak menggunakan cetakan bulan seperti ini. Nah, untuk menghasilkan 2 toples kue putri salju, kita membutuhkan adonan yang dicetak 85 buah ya. Dan kita bisa ambil menggunakan spatula seperti ini. Nah, setelah semua adonannya selesai dicetak, sekarang kue putri saljunya kita akan masukkan ke dalam oven. Dan ini kita akan panggang selama 35 menit menggunakan suhu 140 derajat Celcius. Setelah 35 menit dipanggang, kue putri saljunya udah matang, bisa langsung aja kita keluarkan dari oven. Nah, di sini akan aku biarkan selama 5 menit. Nah, setelah didiamkan selama 5 menit, kue putri saljunya udah nggak terlalu panas. Langsung aja bisa kita balurkan ke dalam gula halus seperti ini. Nah, ini putri saljunya udah matang merata ya teman-teman. Bawahnya juga udah kecoklatan. Ini kita gulingkan di atas gula halus. Setelah semua kuenya terbalur dengan gula halus, ini bisa kita sisihkan seperti ini dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai diberi gula halus. Nah, ini kue putri saljunya udah selesai semua, langsung aja kita tata ke dalam toples. Untuk kue layer pertama ini udah selesai, langsung aja kita akan beri taburan gula donat atau gula dingin. Nah, setelah selesai diberi taburan, kita timpa lagi dengan putri salju. Nah, setelah seperti ini kita akan beri lagi gula donat dan kita beri lagi kue di atasnya dan kita akan beri lagi gula donat. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik banget. Dan ini bisa kita sisihkan dulu. Untuk kue ketiga aku mau bikin kastengel. Kita ambil 400 gram adonan, kemudian tambahkan dengan 100 gram keju parut. Kita uleni seperti ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang akan kita gilas menggunakan rolling pin. Untuk kue kastengel ini supaya mendapatkan 2 toples, kita membutuhkan adonan yang telah dicetak 140 buah ya. Nah, sekarang langsung aja kita akan cetak menggunakan cetakan putri salju seperti ini. Kalau teman-teman nggak ada, boleh gunakan pisau ya. Nah, kalau adonannya menempel seperti ini, bisa kita bantu tekan menggunakan jari. Adonan yang udah dicetak ini bisa kita ambil menggunakan spatula seperti ini. Adonannya udah selesai semua kita cetak. Sekarang akan aku oles menggunakan olesan yang tadi kita buat ya teman-teman. Ini kita oles merata. Semuanya udah selesai kita oles. Sekarang kita akan beri topping di atasnya. Di sini aku beri keju parut secukupnya. Dan lakukan hal yang sama sampai semua kuenya selesai diberi topping keju. Nah, setelah semuanya selesai, sekarang siap untuk kita panggang. Nah, di sini akan aku panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 40 menit. Nah, setelah dipanggang selama 40 menit, kuenya udah mateng, bisa langsung kita angkat dan keluarkan dari oven. Ini kita bisa sisihkan dulu sampai benar-benar dingin. Nah, ini kuenya udah dingin, langsung aja kita akan tata ke dalam toples seperti ini. Untuk satu toplesnya aku akan isi sekitar 57 kue. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini boleh kita sisihkan dulu.
Untuk kue yang keempat, di sini aku mau bikin kue coklat polkadot. Ini kita ambil secukupnya adonan, lalu kita gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Kalau teman-teman gak ada, bisa menggunakan gelas. Untuk cetakannya di sini aku menggunakan cetakan seperti ini, dan yang aku gunakan yang bagian bunga-bunganya saja. Ini kita cetak sampai selesai. Nah, setelah selesai dicetak seperti ini, kita bisa ambil untuk bagian pinggirannya seperti ini menggunakan spatula. Selanjutnya akan aku cetak kembali dengan cetakan yang sama. Ini akan aku cetak membentuk awan seperti ini ya teman-teman. Untuk 2 toples kue ini aku membutuhkan 62 kue. Jadi ini akan aku cetak sebanyak 62 kue. Setelah selesai dicetak, ini bisa kita ambil menggunakan spatula seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai dibentuk. Setelah semua adonannya selesai kita cetak, sekarang akan aku panggang di suhu 140 derajat Celcius selama 35 menit. Ini menggunakan api bawah aja ya. Nah, setelah dipanggang selama 35 menit, kuenya udah mateng, bisa langsung aja kita angkat dan keluarkan dari oven. Kuenya bisa kita sisihkan sampai benar-benar dingin. Nah, setelah kuenya dingin, ini siap untuk kita topping. Aku udah lelehkan coklat batang, ini kita gunakan secukupnya aja ya teman-teman. Langsung aja kita ambil satu kue dan kita celupkan ke dalam coklat batang yang sudah kita lelehkan. Nah, ini kita goyang-goyangkan supaya rapi. Setelah itu kita bisa tata di loyang supaya set dan juga mengeras. Nah, setelah coklat batangnya set dan juga mengeras, sekarang akan aku beri titik-titik kecil di bagian atas seperti ini. Ini aku menggunakan coklat batang tiramisu, tapi kalau teman-teman nggak ada, boleh gunakan coklat batang yang berwarna putih ya. Nah, kalau udah diberi titik putih seperti ini, sekarang kita bisa diamkan lagi sampai benar-benar set dan juga mengeras. Nah, setelah semua toppingnya mengeras, sekarang bisa langsung aja kita tata ke dalam toples seperti ini. Nah, ini cantik banget ya teman-teman. Ini udah selesai, bisa kita sisihkan dulu. Untuk kue yang terakhir di sini aku mau bikin tamrin cookies. Ini kita ambil adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 mili. Selanjutnya kita bulat-bulatkan seperti ini. Setelah itu kita celupkan ke dalam putih telur. Dan setelah itu kita gulingkan di parutan keju seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita ratakan. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai, untuk bagian tengahnya di sini akan aku beri cekungan seperti ini. Boleh menggunakan alat apa aja ya, menggunakan jari juga bisa. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, setelah semuanya selesai, sekarang kita akan beri selai stroberi di bagian tengah seperti ini. Nah, kalau udah, ini siap untuk kita panggang. Nah, setelah semuanya selesai, sekarang siap untuk kita panggang. Akan aku panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit. Nah, setelah dipanggang selama 35 menit, kuenya udah mateng, bisa langsung aja kita angkat dan keluarkan dari oven. Ini bisa kita sisihkan sampai kuenya benar-benar dingin. Nah, setelah didiamkan, ini kue tamrin cookiesnya udah dingin. Langsung aja kita masukkan ke dalam toples seperti ini. Nah, ini kita tata yang rapi ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Boleh kita sisihkan dulu. Nah, alhamdulillah teman-teman, 10 toples kue keringnya kita udah jadi. Ini rasanya enak-enak semua. Pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah ya buat suguhan nanti lebaran. Nah, terima kasih udah nonton. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.